Yo, what's up dude, ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel. Hari ini di tanggal 24 di bulan April 2024 ya. Dan kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap hari ini guys. Terlihat ada penurunan ya, tipis banget di 0,17%. Begitu juga untuk Fear and Greed Index, belum ada pergerakan yang signifikan ya, masih di poin 64 di area greed. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat ya, untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang perubahannya tidak terlalu signifikan ya, hanya 0,2% aja ya, masih bertahan di harga 66.500-an dolar. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk Ethereum juga tidak terlalu banyak ya perubahannya. Dan yang cukup menarik di sini ada Hedera Hashgraph di mana kenaikannya ada di 87% guys. Ini keren banget. Belum tahu apa yang terjadi ya di Hedera Hashgraph ini. Nanti kita akan coba cari tahu ya, dan kita akan sampaikan di info berikutnya guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya, perubahannya antara 2-3% ya kalau kita lihat perubahan yang terjadi hari ini. Dan untuk update dari pergerakan harga Bitcoin hari ini, terlihat ya masih belum ada pergerakan yang signifikan, masih terlihat meskipun ada koreksi sedikit ya, masih hijau guys mempertahankan harganya. Dan kita akan pantau bareng-bareng ya untuk pergerakan harga Bitcoin khususnya untuk weekly hari ini ya. Oke, dan kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik guys. Yang pertama kita lansir dari harian Benzinga, diinformasikan di sini bahwa Whales Bitcoin menghentikan akumulasinya guys dan mulai mendistribusikan King Crypto ini guys. Nah, jadi tren para Whales Bitcoin ini ya yang mengakumulasi mata uang kripto ini tampaknya telah berhenti. Ini menurut seorang analis yang populer ya, yaitu Ali Martinez pada hari Selasa kemarin, yang menyampaikannya di platform X untuk memperingatkan komunitas tentang berhentinya akumulasi Bitcoin oleh para whales ini guys. Karena skor tren akumulasi sekarang telah turun menjadi 0, di mana Martinez percaya bahwa ini menunjukkan ya bahwa para whales mendistribusikan atau tidak mengumpulkan Bitcoin pada level saat ini. Skor yang mendekati 1 menunjukkan bahwa entitas yang lebih besar atau sebagian besar jaringan mengumpulkan Bitcoin, sementara skor yang mendekati 0 menunjukkan bahwa mereka menjual atau tidak memperoleh lebih banyak lagi. Hal ini membantu kita memahami ukuran dan perilaku pelaku pasar dalam hal akumulasi Bitcoin selama sebulan terakhir menurut Glassnode Academy. Seperti yang terlihat ya di sini, kalian bisa cek sendiri untuk lebih lengkapnya di akun Twitter Ali Martinez. Nah, pertanyaannya, mengapa ini penting? Tentu saja ya, dengan adanya berita ini kita harus mengantisipasi untuk pergerakan harga Bitcoin ini selanjutnya. Dan tentu saja mereka, para whales Bitcoin ini pasti mendapatkan informasi yang lebih update, atau mungkin informasi dari orang-orang dalam yang kita tidak punya akses ke situ ya. Dan tentu saja informasinya ini bersifat eksklusif ya, dan belum tersebar secara luas seperti yang sudah dirilis ya oleh beberapa media-media informasi-informasi yang sudah beredar guys ya. Jadi kita akan pantau bareng-bareng. Kemudian juga ya, kalau kita lansir untuk perkembangan terbaru dari Mt. Gox seperti yang diinformasikan dari Cointelegraph ya, dimana Mt. Gox yang kemarin ya diisukan atau memang sudah dipastikan ya mulai memberikan kompensasi atas peretasan yang dulu pernah terjadi ya, dan sekitar 9 miliar dolar ini menghantui ya para holders Bitcoin untuk tetap menahan Bitcoinnya atau akan menjual Bitcoinnya guys. Nah, ini memang sesuatu yang cukup menarik untuk diperhatikan guys ya. Jadi lebih dari 9,4 miliar dolar dalam bentuk Bitcoin dan 72 juta dolar dalam bentuk Bitcoin Cash menjadi kewajiban ya bagi Mt. Gox untuk membayarkannya kepada sekitar 127 ribu krediturnya bersama dengan 445,8 juta dolar yang mereka harus tanggung juga. Meskipun perilisan untuk Bitcoin ini mungkin tidak selalu sama ya dengan tekanan jual, overhang ini ya sekitar 142 ribu Bitcoin dan juga 143 ribu Bitcoin Cash masih bisa menakuti pasar guys. Para kreditur dari Mt. Gox ini telah menunggu pengembalian dana mereka selama lebih dari 10 tahun ya, setelah bursa ini runtuh pada bulan Februari 2014 setelah terjadinya peretasan besar-besaran ya. Dan pada bulan Januari, perwakilan dari Mt. Gox ini mulai menghubungi kreditur untuk mengkonfirmasi identitas mereka dan akun pertukaran kripto yang digunakan untuk membayar Bitcoin dan Bitcoin Cash yang terhutang guys. Dan Mt. Gox ini memiliki tenggat waktu pembayaran terakhir pada 31 Oktober 2024 ini untuk pembayaran dasarnya, kemudian pembayaran sekaligus di awal dan pembayaran di tengah, meskipun hal ini masih dapat berubah guys. Jadi kita tunggu aja untuk update dari Mt. Gox ini guys, karena memang ya dengan jumlah Bitcoin yang begitu besar tentu saja ini akan menakut-nakuti market ya secara global, apalagi para holders Bitcoin pada khususnya ya. Jadi kita akan pantau bareng-bareng.
Selanjutnya kalau kita lansir dari harian Crypto Slate diinformasikan guys di sini bahwa aplikasi Grayscale BlackRock untuk Ethereum ETF ini diperbarui di tengah penundaan SEC guys. Jadi SEC ini diperkirakan akan mengambil keputusan tentang ETF Ethereum ini pada bulan Mei nanti, di mana Grayscale Investment dan juga BlackRock telah memperbarui untuk aplikasi ETF Ethereum spot mereka ya. Meskipun SEC menunda keputusannya tentang masalah ini dalam beberapa minggu terakhir dan ekspektasi yang condong ke arah penolakan. Sementara itu, Nasdaq mengubah pengajuan 19B-4 BlackRock untuk memasukkan perubahan aturan yang diusulkan di mana bursa bermaksud untuk mendaftarkan dan memperdagangkan saham iShares Ethereum Trust yang direncanakan oleh BlackRock. Pembaruan ini mengusulkan pembuatan dan penebusan berbasis uang tunai, bukan pembuatan dan penebusan dalam bentuk barang. Hal ini menyelaraskan ya dana yang diusulkan dengan aplikasi ETF Ethereum yang bersaing dengan ETF Bitcoin Spot yang telah disetujui sebelumnya guys. Dan untuk keputusannya ini akan jatuh tempo pada bulan Mei ya, dan ini tentu saja menimbulkan banyak spekulasi guys, dan tentu saja kita akan terus mengupdate perkembangan terbaru dari Ethereum ETF Spot ini guys ya, karena kalau kita melihat dari potensi Bitcoin spot ETF kemarin yang menggila ya, maka jika seandainya untuk Ethereum ini bisa disetujui oleh SEC untuk ETF spotnya, maka juga ini akan menjadi salah satu gerbang ya bagi altcoin untuk bisa masuk ke ETF juga guys. Oke, jadi kalian stay tune aja di sini. Selanjutnya ada informasi yang cukup menarik guys. Dari Cointelegraph dilaporkan bahwa Cosmos ini telah memperbaiki bug protokol IBC yang bisa dibilang kritis ya, sehingga menghemat sekitar 126 juta dolar guys. Dimana IBC selalu memiliki bug, tetapi baru-baru ini menjadi dapat dieksploitasi karena perkembangan dalam basis kode protokolnya. Ini kata Asymmetric Research ya. Jadi para pengembang Cosmos ini telah memperbaiki bug tersebut, dan bug tersebut dapat memungkinkan serangan masuk kembali yang memungkinkan peretas untuk mencetak token tak terbatas pada rantai yang terhubung dengan IBC seperti osmosis dan ekosistem keuangan terdesentralisasi lainnya di jaringan Cosmos guys. Batas kecepatan berfungsi untuk mencegah atau setidaknya mengurangi serangan yang mencoba membanjiri sistem dengan mengontrol kecepatan permintaan yang dibuat. Asymmetric Research juga mencatat bahwa bug tersebut telah ada di IBC Go, implementasi bahasa pemrograman tingkat tinggi dari IBC sejak diluncurkan pada tahun 2021 kemarin. Namun bug tersebut baru-baru ini dapat dieksploitasi setelah pengembang dari Cosmos meluncurkan aplikasi pihak ketiga baru yang disebut Middleware IBC, yang memungkinkan token ICS20 yang merupakan standar token interchain untuk melintasi rantai atau blockchain ya. Dan bug tersebut telah ditambal ya atau diperbaiki oleh pengembang Cosmos sekitar 3 minggu yang lalu ya, yang disampaikan oleh Carlos Rodriguez sebagai sebuah commit ya di GitHub yang menunjukkannya guys. Kerentanan keamanan yang dianggap kritis ini lainnya diidentifikasi dalam protokol IBC pada Oktober 2022 yang mempengaruhi semua rantai yang terhubung dengan IBC, tetapi telah diperbaiki ya sebelum potensi eksploitasi terjadi guys. Jadi ini cukup menarik, dan kita doakan aja semoga untuk IBC ini kedepannya bisa menjadi salah satu pilihan yang cukup menarik ya di ekosistem Cosmos ini khususnya, dan kita akan lihat nanti seperti apa langkah yang akan diambil oleh para developer dari Cosmos ini guys. Oke, dan untuk informasi hari ini cukup ya, nanti kita akan update lagi untuk informasi yang lain, kita akan share di Twitter ya. Dan untuk rekomendasi project-project kripto yang baru, baik yang ngadain presale, airdrop ataupun testnet, nanti kita akan share di akun Telegram. Jadi gabung aja kalian di situ ya. So seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.